Hari ini kita akan masuk ke dalam bab 15, yaitu kata kerja dalam kala perfect. Di dalam pelajaran 15, bab 15, saudara sudah temukan di dalam diktat saudara ya. Baik. Nah, dalam bahasa Ibrani, kata kerja itu biasanya terdapat atau terdiri atas bentuk kata yang memiliki 3 konsonan dasar. Ya, beda dengan bahasa Yunani dan bahasa Indonesia yang kalau kita perhatikan tidak ada jumlah khusus dalam sebuah kata kerja. Dalam bahasa Indonesia bisa makan itu 5, ya kan? Misalnya berjalan itu berapa lagi? Lalu mengajar, nah itu berapa juga ya? Tidak ada ukuran. Tetapi dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Ibrani itu biasanya itu berarti nggak semua ya. Ada beberapa kosakata yang memang tidak hanya 3, tapi biasanya 3. Nah, dalam pangkal kal, nah ini apa itu pangkal? Saya mau jelaskan dulu. Kata kerja dalam bahasa Ibrani memiliki 7 pangkal. Nah, lebih lanjut nanti akan kita pelajari dalam bab 25, 7 pangkal itu. Nah, tetapi pangkal yang paling dasar adalah pangkal yang disebut sebagai pangkal kal. Selain kal ada namanya nipal, ada piel, pual, hipil, lalu hofal, dan hitpail. Ada 7 pangkal kata kerja. Nah, inilah yang nanti akan kita pelajari di kemudian hari. Tapi sekarang yang akan kita pelajari pertama adalah pangkal yang paling dasar, yaitu pangkal kal. Pertanyaannya, kenapa kok ada pangkal-pangkal itu, Pak? Ini menentukan jenis tindakan ya. Menentukan jenis tindakan. Ada yang tindakannya itu kalau pangkal kal dan nipal itu disebut tindakan yang sederhana. Maka disebut sebagai kal ya. Pangkal kal itu tindakan yang sederhana. Nah, yang lain akan kita sebut sebagai pangkal yang lebih intensif. Contoh piel itu intensif ya. Piel dan pual itu intensif, lebih intens. Kalau intensif itu enggak cuma sederhana tapi lebih intens. Ya. Contohnya kalau sederhana itu contohnya di sini mematahkan. Nah, ini sederhana. Saya mematahkan. Tapi kalau intensif berarti bukan hanya mematahkan tapi menghancurkan atau meremukkan ya, atau mematah-matahkan. Nah, itu intensif. Lebih lanjut nanti ya. Tapi sekarang kita akan belajar sebuah kata kerja yang paling sederhana, yakni pangkal yang disebut sebagai pangkal kal. Nah, di dalam pangkal kal 3 konsonan ini biasanya mendapatkan 2 vokal. Ini ciri umum ya. Bukan semuanya, tetapi ini ciri umum. Jadi ada 3 konsonan, dan ada 2 vokal. Vokalnya biasanya khames dan patah. Ini contoh. Contohnya di sini ada kata samar. Ya, ini ciri dari kata kerja ya. Ciri dari kata kerja yang sebenarnya juga sudah kita jumpai di dalam latihan soal kita kemarin ya. Di dalam latihan soal sesungguhnya sudah kita jumpai. Ya, dari sini kita tahu ada ciri khusus, yaitu ada 3 konsonan, 1, 2, 3. Ini huruf apa? Sin, huruf mem, dan huruf res. 3 konsonan. 2 vokal yaitu khames dan patah. Ini bentuk yang paling sederhana. Nah, atas bentuk dasar ini dibubuhi awalan dan akhiran menurut kala
modus, persona, dan jumlah. Jadi dalam bahasa Ibrani ketika kita mau menyebutkan persona orang pertama, ya, lalu jamak atau tunggal, modusnya itu indikatif atau imperatif atau infinitif, lalu kalanya itu perfect atau imperfect, itu tinggal menambahkan awalan atau akhiran. Jadi sama seperti bahasa Yunani. Ya, bahasa Yunani lego, kalau orang kedua lege, ya, tinggal dibubui akhirannya atau diubah akhirannya. Sama seperti bahasa Ibrani. Ibrani juga sama. Nah, bedanya, nah ini di sini. Bedanya dalam bahasa Ibrani bentuk kata yang paling pendek, yang paling mudah dihafal dan yang tertulis di dalam kamus itu justru adalah orang ketiga tunggal maskulin dari kata kerja kala perfect. Ini yang paling pendek, paling mudah dihafal dan biasanya tertulis di dalam kamus sebagai kata dasar. Kata dasar biasanya kata dasar itu kalau dalam bahasa Yunani kan orang pertama, ya. Contoh kalau kita berbicara kalau kita mengatakan lego, ya. Lego ini adalah kala kini, bukan kala perfect, ya. Nah, terus diatesisnya apa? Aktif. Ya, kalau dalam bahasa Ibrani tidak ada diatesis, tetapi diatesis tergantung pangkal. Kalau pangkalnya kal itu menunjukkan aktif, ya. Kalau pangkalnya nipal itu pasif. Nah, begitu cirinya. Jadi tidak ada aktif pasif, tapi pangkalnya apa? Itu sudah menunjukkan diatesis. Oke. Lalu kemudian orang keberapa ini? Orang pertama tunggal. Tapi itu bahasa Yunani. Bahasa Ibrani justru menampilkan orang ketiga maskulin tunggal, kalanya perfect. Jadi seharusnya ini diterjemahkan ia telah memerintah. Karena perfect ini menjelaskan tindakan yang terjadi di masa lalu. Ya, jadi justru yang tertulis di dalam kamus bukanlah kala kini orang pertama tunggal, tetapi justru malah apa? Orang ketiga. Ini bedanya. Orang ketiga maskulin tunggal dari kala perfect. Jadi masal ini kalau kita analisa dia adalah kata kerja. Pangkalnya apa tadi? Pangkalnya akan kita sebut sebagai kal. Kalanya apa? Perfect. Orang ketiga maskulin tunggal. Nah, itu cara menganalisa atau memparsing kata kerja di dalam bahasa Ibrani. Sekali lagi, ketika kita berjumpa dengan sebuah kata kerja yang ciri-cirinya ada vokal 3, ya. Konsonannya 3. 1, 2, 3. Konsonannya 3, lalu ada khames dan patah. Ini khames patah. Ini khames patah. Ini selalu menunjukkan kal, perfect, 3 maskulin tunggal. Jelas ya? Oke. Sekarang perhatikan di sini. Kita pernah mendengar kata dabar. Betul ya? Kalau konsonannya 3, kita sudah curiga tadi apa? Itu kata kerja. Apalagi dengan khames dan patah. Maka kita akan terjemahkan dia telah dabar, berkata atau berfirman. Dabar biasanya mengacu pada firman, ya, berfirman atau berkata. Tetapi kalau vokalnya khames,
maka ini bukan dia telah berfirman, tapi ini adalah perkara atau hal atau kata, atau bisa juga firman. Ya, hanya beda patah dengan kames. Nah, ini ada kosakata yang bisa bisa menjadi kata kerja, bisa menjadi kata benda. Ini disebut sebagai kata yang punya satu akar yang punya dua jenis kata. Bisa kata kerja, bisa kata benda. Oke. Nah, itu adalah pengertian dari pangkal kal. Nah, sekarang kita perhatikan mengenai sintaksis. Apa itu sintaksis? Sintaksis itu pengaturan atau hubungan antara kata dengan kata di dalam kalimat. Ya, beberapa waktu yang lalu saudara semua sudah menerjemahkan sebuah kalimat. Apa yang saudara ingat? Sintaksisnya bagaimana? Hubungan atau pengaturan kata dengan kata itu urut-urutannya seperti apa? Kata kerja, subjek, terus objek, dan keterangan ya. Oke. Nah, biasanya kalau dalam bahasa Ibrani, ini biasanya itu berarti yang bentuk paling umum. Tidak selalu, tapi yang bentuk paling umum. Susunannya ini dari sana loh ya. Nah, kalau saya urutkan dari kiri kanan, jadinya seperti ini. Kata kerja, subjek, objek tak langsung atau objek langsung. Biasanya seperti itu. Tandanya objek langsung apa kemarin? Masih ingat? Ada at ya, begini ya. At seperti ini. Ini kalau objek langsung. Kalau objek tak langsung biasanya ada preposisi le, kepada. Biasanya. Ya, itu namanya objek tidak langsung. Nah, tapi dalam urut-urutan bahasa Indonesia kan tidak seperti itu. Beda ya, sintaksisnya bahasa Indonesia itu selalu menempatkan subjek terlebih dahulu ya. Subjek, baru kemudian kata kerja, baru kemudian objek langsung, baru kemudian objek tidak langsung, ya kan? Nah, begitu ya. Ini urutan bahasa Indonesia. Dibalik seperti ini, dalam bahasa Ibrani dibalik, kata kerjanya di depan. Itu sintaksisnya atau hubungan antara kata dengan kata di dalam sebuah kalimat. Maka contohnya begini. Di sini urutannya dari kanan ke kiri karena ini bahasa Ibrani ya. Dari kanan ke kiri. Natan Adonai lachem et haaretz. Ya. Kita ketemu kata kerja dengan ciri-ciri kal perfect tadi ya. Ya, Natan. Kata kerja Adonai ini subjek. Jadi Tuhan memberi, bukan memberi Tuhan, tapi Tuhan memberi. Karena kita tahu itu perfect, maka tambahan keterangan waktunya adalah telah. Ya, sekarang kita akan mengerti bahwa perfect itu adalah kata yang menyatakan tindakan yang sudah selesai di masa lalu. Oke. Lakem kepada kalian. Lihat di sini ada preposisi dengan akhiran ganti orang kedua jamak ya. Ini tandanya namanya objek tidak langsung, OTL ya. Kalau TOL tanda objek langsung ya. Kalau OTL objek tidak langsung. Nah, lalu di sini kita ada at, berarti itu tanda objek langsung. Objeknya apa? Berarti yang diberikan itu apa? Tanah atau negeri. Jadi Tuhan memberi kepada kalian tanah itu atau telah memberi kepada kalian tanah itu. Oke. Dalam bahasa Indonesia, subjek akan ditaruh di depan, sekalipun urut-urutannya di urutan yang kedua. Ya. Oke. Nah,
Tetapi sintaks itu atau urut-urutan tadi, pengaturan tadi, biasanya ini bisa diubah dalam beberapa kasus. Coba 1.1 dibaca. Kasus apa saja yang mengubah itu? Silakan Pak Tefri. 1.1 bila mana ada kata gantinya need, ma, negatif, lo, penyebab, i, karena, dan sebagainya. Kata tersebut mendahului kata kerja. Contoh, ki asita. Ya, ki asita. Jadi di sini kadang tidak sesuai dengan sintaksis yang umum tadi ya. Kapan itu berganti? Kalau ada kata tanya, ada kata lo, ada kata ki ya, maka itu ditaruh depan. Sama seperti bahasa Indonesia. Ya, karena titik-titik ya. Oke. Yang kedua, bila mana satu kata ditekankan, kata tersebut mengawali kalimat. Nah ini. Harusnya objek langsung tadi harusnya ada di belakang sini ya. Harusnya di sini dia. Tetapi karena kata itu ditekankan itu berarti itulah yang menjadi ide pokok. Ya. Lekem itu artinya apa? Roti atau makanan. Roti. Lo akalti. Ini harusnya ada ti ya. Nah, lo akalti. Mungkin ada, tapi karena saya perkecil mungkin. Oh ya, ada ti ya. Ada hirik ya. Nah, hanya tidak nampak karena saya perkecil. Nah, ini. Oke. Jadi, di sini kita perhatikan seharusnya lo akalti lehem. Seharusnya ya. Tetapi karena lehem ini ditekankan, maka dia taruh di depan. Kalau begitu, yang mau ditekankan apa? Rotinya. Jadi roti aku tidak makan. Bukan aku tidak makan roti ya. Aku tidak makan roti, tapi berarti makan yang lain ya kan? Tapi di sini yang ditekankan adalah roti. Aku tidak makan. Oke. Ini sering kita jumpai di dalam teks Perjanjian Lama ya. Nanti akan kita jumpai bahwa ada kata yang biasanya ditaruh di depan untuk sengaja ditekankan. Oke. Nah, kita mau pelajari kala tadi. Yang kita pelajari tadi adalah kata kerja kala perfect ya. Nah, kita belum belajar kala perfect di dalam bahasa Yunani. Yang kita pelajari baru kala kini, kala future, lalu apa lagi? Kala imperfect, lalu kala aorist ya. Kita belum pernah belajar kala perfect. Perfect berbeda dengan aorist, berbeda dengan imperfect ya. Nah, dalam bahasa Ibrani, karena kita mempelajari bahasa Ibrani Perjanjian Lama, maka kita akan mempelajari dua kala yang biasa dipakai oleh para penulis Perjanjian Lama. Para penulis Perjanjian Lama itu biasanya akan menggunakan dua kala, yaitu kala perfect dan kala imperfect untuk menceritakan kejadian pada masa lalu. Ya. Dua-duanya, baik itu kala perfect maupun imperfect, itu sebenarnya menyatakan tindakan lampau, dua-duanya ya, dua-duanya. Tetapi bedanya, apakah kegiatan itu dianggap sudah selesai atau belum selesai? Ini. Jadi kalau dalam bahasa Ibrani atau dalam cara orang Ibrani berpikir, suatu kegiatan tidak dibedakan menurut waktu, seperti telah, sedang, akan, tidak. Kalau orang Indonesia atau bahasa Inggris itu menggunakan ini, bahasa Yunani juga ya, telah, sedang, akan. Kalau kini aktif, kalau kini future dan
lampau ya, bisa imperfect, bisa aorist ya. Tapi dalam bahasa Ibrani atau cara berpikir orang Ibrani, suatu kegiatan itu tidak dibedakan menurut waktu, tetapi menurut ininya, aspek penyelesaiannya. Sudah selesai atau belum selesai. Cuma itu saja. Sama-sama lampau atau sama-sama sedang dilakukan. Pertanyaannya sudah selesai atau belum? Nah, pada umumnya kalau yang sudah selesai akan disebut sebagai kala perfect ya. Pada umumnya, tetapi ada kasus khusus di mana yang sudah selesai itu nanti akan berbentuk imperfect juga ada. Nah, kalau ditambahin dengan wow konsekutif, wah itu apa wow konsekutif nanti ya. Oke. Apakah kegiatan dianggap belum selesai itu akan disebut sebagai kala imperfect. Nah, jadi dalam bahasa Ibrani sekali lagi, yang perfect itu dianggap sudah selesai, yang imperfect dianggap belum selesai. Belum selesai. Sudah mulai belum selesai atau baru akan dimulai dan belum selesai. Itu semua menggunakan imperfect. Ya. Bukan future tapi imperfect. Ya, karena belum selesai, penekanannya belum selesai, imperfect. Oke. Nah, pada umumnya kata kerja kala perfect akan diterjemahkan sebagai waktu lampau dan kata kerja kala imperfect akan diterjemahkan sebagai waktu yang akan datang. Ini dalam bahasa Ibrani dulu ya. Kalau perfect itu lampau, maka diterjemahkan apa? Telah ya. Kalau imperfect yang akan datang, maka akan diterjemahkan akan. Nah ini. Itu bedanya. Tapi kita harus ingat ya, kala perfect dan kala imperfect itu lebih luas. Tidak hanya sekedar telah dan akan ya. Tapi itu aspeknya telah selesai atau belum selesai. Oke. Seperti apa perubahannya? Nah ini bentuk-bentuknya. Seperti yang saya sampaikan tadi, dalam bahasa Ibrani justru kata yang paling sederhana yang tertulis di dalam leksikal atau dalam kamus justru bukan orang pertama tunggal, tetapi apa? Orang ketiga maskulin tunggal. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya polos, tidak ada akhiran. Nah, ini tidak ada akhiran yang ditambah. Strip, nggak ada akhiran. Contohnya katal, ya ini yang di kamus. Kata katal ini sudah punya persona. Sudah punya persona, sudah punya kala. Ya, sudah punya kala dan sebenarnya sudah punya diatesis karena ini pangkalnya kal. Jadi harusnya di sini ada tambahan mematikan. Ya, bukan matikan. Dia telah matikan atau dia telah mematikan. Gitu ya, harusnya. Nah, terus kemudian kalau kita mau menyebut persona yang berbeda, contohnya kalau personanya itu dia feminim, maka kita tinggal menambahkan akhiran ah, sama seperti kata benda ya. Kalau sus itu kuda betina, kuda jantan ya. Kalau kuda betina tinggal tambahkan susah. Begini ya. Di sini katal dia telah matikan. Kalau dianya feminim, ya berarti katalah. Kalau engkau telah mematikan, bukan ah tetapi tambahnya ta. Katal ta jadinya. Kalau feminim, orang kedua, katal. Karena ini sewa di akhir, maka
tidak dibunyikan, katal. Oke ya. Lalu katalti kalau itu orang pertama tunggal. Ini mengingatkan kita kepada apa? Kepada akhiran ganti. Akhiran ganti orang pertama tunggal juga menggunakan i, betul ya? Ya, ini akhirannya sama. Nah, demikian juga dengan orang ketiga umum jamak. Ini menggunakan akhiran u. Mirip-mirip ya? Mirip-mirip. Ya, kalau akhiran ganti, coba saya akan di sini. Kita akan lihat di sini. Akhiran ganti di halaman yang keberapa ya? Nah, ini ya. 12 ya? Nah, di sini ya. Ini untuk orang pertama akhiran ganti yang terdapat dalam kata benda ini ya. Dan preposisi. Kalau orang ketiga apa? Umum. Yang mana? Enggak ada ya di sini ya. Orang ketiganya semuanya menggunakan bentuk yang berbeda. Kalau di sini kata kerja tidak dibedakan. Orang ketiga UJ umum jamak. Kalau satu UT umum tunggal berarti nggak dibedakan. Akhirannya U. Jadi mereka telah mematikan katelu. Lalu ketaltem, ketalten dan ketelnu. Nu itu kami. Itu sama seperti nu di sini juga. Ya, seperti kata benda. Jadi untuk bentuk orang pertama i dan nu itu hampir mirip dengan kata akhiran ganti ya, dengan akhiran ganti. Nah, oleh karena itu ketika kita berjumpa dengan sebuah kata yang berakhir dengan ahta, eti, u, ten, nu, maka kita akan curiga bahwa itu adalah kata kerja kala perfect, pangkal kal, dan personanya orang berapa. Ada pertanyaan? Belum ada? Lanjut ya. Jelas ya? Oke, ini catatan. Dalam bahasa Ibrani, daftar bentuk-bentuk kata kerja dimulai dengan orang ketiga maskulin tunggal ya, bukan dengan orang pertama. Ini seperti yang saya sampaikan. Vokalnya akan berubah apabila akhirannya ditambahkan. Kadang-kadang yang patah akan berubah menjadi sewa ya. Tadi saudara perhatikan di sini. Di sini ada patah, tapi di sini jadi sewa karena tambahan ah. Jadi patah lagi, jadi patah lagi. Jadi yang berubah ya hanya orang tertentu. Ya, di sini berubah sewa, tapi di sini khamesnya berubah sewa. Nah, maka cara kita menghafal adalah dihafalkan bunyinya dari depan, bukan hanya akhiran saja ya. Kalau akhiran saja nanti perubahan di sini itu kadang-kadang salah. Karena nggak semua menggunakan khames. Jadi kita akan membaca katal, katalah, katalta, katal, katalti, katelu, ketaltem, ketalten, katalnu. Ya, dulu saya menghafalkan seperti itu. Ya. Jadi saya tidak hanya menghafalkan ahta, ati, u, ten, nu, enggak. Tapi saya menghafalkan katal, katalah, katalta, katal, katali, katelu, ketaltem, ketalten, katalnu. Oke, seperti itu. Bagaimana dengan kata yang lain? Ya, sama prinsipnya. Ya, kadang-kadang mengalami perubahan vokal pada huruf-huruf tertentu. Ini yang tadi kita kuiskan, ya. Samar ya menjadi syamerah, berubah vokal ya. Syamarta, syamar, syamarti, semaru, semarten, semarten, dan semarnu. Nah, masyal jadi masalah, masyalta, masal, masalti, masyalu, masaltem, masalten, dan masalnu. Amar juga seperti itu.
Oke. Ini kuis tadi. Oleh karena itu ketika kita menganalisa kata atau yang disebut sebagai parsing, yang kita analisa apanya? Yang pertama kali kita tulis adalah pangkalnya. Sementara ini kita baru belajar pangkal kal. Ya. Kalau saudara lihat di sana, ya di tabel itu, di sana adalah ringkasan 7 pangkal kata kerja dari mulai kal, nipal, piel, wal, hipil, hopal, dan hipail ya. Lalu di sini sebelah sininya ada kata statif kal. Itu adalah kata kerja yang menyatakan sebuah keadaan, bukan tindakan tapi ada keadaan. Jadi ada 2 jenis kata kerja. Kata kerja yang menyatakan tindakan, contohnya saya telah mengajar. Itu tindakan ya. Tindakannya mengajar. Tapi ada kata kerja yang menyatakan keadaan. Contohnya saya besar, ya kan? Saya kecil, saya lemah. Nah, itu keadaan. Itu adalah statif kal, ya. Oke, nanti kan kita pelajari lebih lanjut. Oke, jadi kalau kita memparsing atau menganalisa, yang harus kita sebut adalah pangkalnya dulu. Baru kemudian kala, baru persona atau orang, baru jumlah, dan juga nanti kita sebut kata dasar. Nah, kata dasar di sini yang akan kita sebut adalah kata dasar dalam persona orang ketiga maskulin tunggal, bukan orang pertama. Ya, bukan orang pertama. Yang tertulis di dalam kamus itu akan menggunakan persona orang ketiga maskulin tunggal. Ini contoh. Dalam Kejadian 1 ayat 1, Bereshit bara Elohim et hasyamayim et haaretz ya. Ada kata kerja yang ditulis dengan kata bara. Ya, kata bara. Nah, kita parsing, kita analisa. Pangkalnya apa? Kal. Ini pangkalnya. Kal. Kalanya apa? Perfect. Ini kala. Personanya apa? Orang ketiga. Ya. Lalu gendernya apa? Maskulin, orang ketiga maskulin. Jumlahnya apa? Tunggal. Kata dasarnya bara. Jadi kata dasarnya tetap orang ketiga, bukan orang pertama tunggal. Bukan berarti, bukan ya. Bukan berarti, tapi bara. Oke. Jelas ya? Itu adalah cara menganalisa kata kerja. Oke. Contoh yang kedua, nah ini. Di dalam Kejadian 1 ayat yang kedua, WHARET hayetah. Hayetah tohu wa bohu. Wehosek al penitohom. Ya. Jadi ada kata kerja yang ditulis dengan kata hayetah. Hayetah. Ahnya nggak terlalu bunyi ya, karena tidak ada apa? Titik. Atau disebut sebagai apa? Bukan dages, tapi ini apa? Masih ingat titik dalam huruf H itu disebut sebagai apa? Nah, lupa ya. Pokoknya titik di huruf H ya, nanti dibuka lagi ya. Kalau ada titiknya dibunyikan H, tapi kalau tidak ada titiknya tidak ya. Hayeta. Oke. Ini disebut kal perfect orang ketiga apa? Kalau ada akhiran ah. Feminim tunggal. Tetapi dari kata hayah. Loh, kok bisa? Hayah itu artinya ada atau menjadi.
Ini seperti apa kalau dalam bahasa Yunani? Eimi. Masih ingat? Dalam bentuk orang ketiga, tin. Ya, begini ya. Ya toh? Ya, adalah ya. Nah, jadi dalam bahasa Yunani, wah ini pusing ya. Oke, saya hapus saja supaya tidak pusing. Pak, Ibrani saja sudah pusing kok ditambah Yunani lagi. Ya kan? Ya. Ya itulah bahasa Alkitab ya, ada dua bahasa. Kenapa Tuhan nggak pakai satu bahasa saja ya? Harusnya kan satu bahasa cukup, Ibrani saja lah. Ya itulah. Manusia pada waktu itu ya. Jadi Tuhan tidak egois. Itu bahasa saya nggak boleh diganti-ganti ya, enggak. Ya, mana yang dipakai oleh umatnya, ya itulah yang dipakai. Karena tujuannya adalah supaya manusia itu tahu apa yang menjadi kehendaknya. Bukan tahu bahasanya Tuhan, bukan. Ya. Bukan tahu bahasa apa yang senang dipakai oleh Tuhan, bukan, tapi supaya manusia tahu apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, ketika suatu bangsa atau umat yang menerima firman itu berbahasa Yunani, yang dipakai adalah bahasa Yunani. Wah, itu bukan bahasa milik orang Yahudi, maka harus kita terjemahkan ke dalam bahasa Ibrani supaya lebih afdol. Ada ya yang saklek seperti itu, bahasa Perjanjian Baru ya, kitab PB, supaya lebih bernuansa teologis. Wah, diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani. Ya kalau yang baca itu orang Ibrani dan nggak tahu bahasa Ibrani, nggak tahu bahasa Yunani ya, diterjemahkan seperti kita menerjemahkan bahasa Indonesia ya nggak apa-apa. Tapi kalau tujuannya adalah mengatakan ini kan bukan bahasanya asli orang Israel, maka kita perlu terjemahkan ke dalam bahasa Ibrani. Wah, itu sudah salah kaprah. Para rasul saja menuliskan dalam bahasa Yunani. Kok sekarang kita repot-repot menerjemahkan ke dalam bahasa Ibrani ya, seolah-olah bahasa Yunani itu bahasa kelas 2. Ya, seolah-olah begitu. Ya. Ada enggak PB yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani? Ada. Ya, kalau itu dibaca oleh orang-orang Kristen Israel, ada enggak sih orang Kristen Israel? Ya ada ya. Orang Israel yang jadi Kristen juga ada, enggak semuanya. Nah, Kristen mula-mula kan dari orang Yahudi ya. Kristen mula-mula para rasul itu kan orang Yahudi semua. Nah, kalau mereka nggak paham bahasa Yunani ya diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani ya enggak apa-apa. Kalau di Alkitab ini, kalau saudara install Alkitab, lalu saudara buka Hebrew modern Hebrew. Ya ada. Ya. Jadi misalnya Injil Matius pasal 1 ayat 1 atau Yohanes pasal 1 ayat 1 ya. Nih. Di sini saudara bisa lihat di sini ada bahasa Indonesia tapi bawahnya ada bahasa Ibrani modern. Ya ini. Ada. Jadi jangan bilang bahasa kitab B tidak diterjemahkan dalam bahasa Ibrani. Ada terjemahannya. Ya, pada mulanya adalah firman, NRK hologos dalam bahasa Yunani ya. Tapi dalam bahasa Ibrani modern jadi Beresit Hayah Hadafar. Ini seperti Kejadian 1 ayat 1. Beresit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Biharet hayatatohu wa bohim. Ya. Weosek alpanetohum et hashamayim. Nah, jadi ada
terjemahannya. Oke, karena mungkin dibutuhkan oleh orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel di negara Israel yang nggak tahu bahasa Yunani, maka diterjemahkan. Sama seperti kita, ada Alkitab PB dan PL yang diterjemahkan, bahkan di bahasa Dawan pun ada ya, sudah ada ya bahasa Dawan. Tujuannya apa? Kenapa kita terjemahkan? Supaya kehendak Allah itu tersampaikan, dimengerti. Nah, terus kenapa Pak kita belajar bahasa Yunani dan bahasa Ibrani lagi? Kembali ya, saya dulu sudah menjelaskan. Ada banyak alasan kenapa kita harus belajar bahasa Ibrani dan Yunani. Ini di RPS dulu ya, saya jelaskan itu. Ya, bukan kita menyepelekan terjemahan ya. Bukan kita menganggap terjemahannya itu lemah, tidak. Tetapi kita adalah apa? Pembelajar-pembelajar Alkitab, teologi, dan calon-calon pengajar yang tentu harus banyak tahu ya bahasa-bahasa yang digunakan oleh Alkitab. Oke, kembali. Ada kata dasar hayah. Lihat di sini, apa bedanya dengan bara? Coba ya sebentar ya. Nah, lihat di sini. Tadi kan menggunakan harusnya khames patah, tapi ini khames-khames ya. Tapi ini kata kerja. Jadi tadi saya bilang biasanya itu begini ya, biasanya amar, contoh ya, amar itu apa artinya? Masih ingat? Berkata. Biasanya vokalnya khamis dan patah. Tapi di sini khamis. Kalau namanya biasanya kan nggak semua ya. Contoh lagi di sini, hayah. Dua-duanya khamis. Perubahannya bukan hayah. Harusnya bagaimana? Harusnya kalau orang ketiga feminim tunggal, harusnya ha, ye, ha. Harusnya ya. Kan begitu harusnya. Normalnya menurut aturan tadi. Betul nggak? T-nya dari mana? Kok ada muncul T? Ya ini. Khusus untuk hayah, dia tidak mengikuti kosakata kata kerja yang umum. Karena dalam bahasa Yunani, saya harus balik ke bahasa Yunani, ini nggak apa-apa ya. Eimi ini disebut sebagai kata kerja apa? Kita masih ingat ya? Tersembunyi ya. Atau dalam bahasa Ibrani ini disebut sebagai kopula. Kopula. Ini yang menyatakan suatu keadaan. Dia ada, berarti keadaannya. Eksistensi. Dia menjadi. Itu kopula. Bukan tindakan, tetapi itu sebuah eksistensi. Maka disebut sebagai kata kerja tersembunyi. Atau kita namai dengan kopula. Maka perubahannya tidak sesuai seperti yang tadi kita baca. Nah terus Pak, bagaimana aturannya? Sekarang semuanya harus melompat ke bagian halaman yang ke 101. Yuk kita lihat halaman 101. Ada nggak? Kalau nggak 101, 111 mungkin. 111 mungkin. Saya lupa. Oh ya, 111. Maaf. 111. 110 ya. Oke. Di sini ada lampiran 4 khusus menjelaskan perubahan. Ketemu Pak Justus ya? Ketemu ya? Khusus menjelaskan perubahan kata kerja hayah yang artinya ada atau menjadi. Dalam bentuk perfect, kita fokus pada yang perfect dulu ya, yang bagian ini. Ya, yang bagian ini. Lihat di sini. Perubahannya dari hayah menjadi hayetah.
Akhiran ahnya masih tetap dipertahankan. Lalu yang kedua maskulin tunggal menjadi hayita. Harusnya hayahta ya. Harusnya hayahta. Tapi kenapa kok hanya itu hilang? Ketika bertemu dengan akhiran, H itu disebut sebagai huruf lemah. Maka seringkali luntur, hilang. Ya, seringkali luntur atau hilang. Ya, maka perubahannya menjadi hayita, lalu hayit, hayiti, lalu hayu. Nah, ini yang seringkali kita jumpai di dalam teks perjanjian lama. Hayu ini paling sering muncul. Jadi kalau saudara bertemu hayu, ini adalah sebuah kata kerja yang berasal dari hayah, terjemahannya mereka telah menjadi, atau mereka telah ada, atau terjadilah. Ya, bisa juga seperti itu ya. Lalu orang kedua maskulin jamaknya hayitem, hayiten, dan orang pertama jamaknya hayitenu, kami telah menjadi. Nih. Yang ini ya. Oke. Itulah perubahan yang terjadi pada kosakata hayah. Yang imperfect nanti ya, nanti akan kita pelajari. Sekarang fokus pada perfectnya. Kembali kepada pelajaran yang tadi, halaman 37. Ketika kita bertemu dengan hayah, maka kita akan parsing itu adalah hal perfect orang ketiga feminim tunggal dari kata hayah, artinya ada atau menjadi. Nah, itulah kata kerja yang kita pelajari hari ini. Itu kata kerja paling sederhana, yakni kata kerja yang disebut sebagai kal perfect orang pertama tunggal. Ada pertanyaan? Oke. Berikut kosakata yang akan kita kuiskan di hari Kamis ya. Supaya kita bisa mengerjakan latihan soal ini, saudara harus menghafalkan ini dulu. Jadi hafalkan ini, baru kerjakan ini supaya lebih mudah. Nah, ini contoh. Ini contoh penggunaan kata kerja di dalam sebuah kalimat. Perhatikan nomor 1. Kira-kira ada nggak kata kerjanya? Kita baca atahu ha Elohim wa anahnu ameka bene beriteka. Ada enggak kosakata yang mencirikan kata kerja? Apakah ini kata kerja? Atah? Ingat ini apa? Atah? Kata ganti orang. Ya. Orang kedua ya, atah. Ya, ini kata ganti orang kedua. Ini hu, ini juga kata ganti orang. Orang keberapa? Orang ketiga. Ha Elohim. Ini kata benda. Anahnu, kata ganti orang pertama. Jama, kami. Anahnu. Ya kan? Ameka, ini ada am, kata benda. Ka, itu akhiran ganti orang kedua. Bani Israel, ini dari kata ben dalam bentuk konstrak ya. Beriteka, ini ada kata benda tapi ada akhiran ganti orang kedua. Enggak ada kata kerjanya, enggak ada. Lalu bagaimana? Ingat, kalau ada kata ganti orang, dua-duanya menunjukkan predikatif, maka di sini ada terjemahan adalah. Di sini juga, ini kata ganti, ini kata benda, di sini ada adalah. Nah, ini. Nah, barulah yang nomor 2 kita ketemu dengan kata syalah, ini kata benda, kata kerja.
Ayu, ini kata kerja lagi ya. Ayu tadi ya. Dan seterusnya. Apakah ada pertanyaan saudara-saudara? Jika tidak ada, maka kita akan berhenti di sini. Silakan untuk menyiapkan kuis di latihan soal 9 dan mulai mengerjakan latihan soal ini ya untuk kita bahas di hari Kamis ya. Di hari Kamis, saudara bisa mengerjakan secara bersama-sama, saudara bisa membagi tugas ya. Misalnya Pak Tefri, Pak kerjakan nomor sekian sampai sekian, Pak Brando nomor sekian sampai sekian, Pak Yusus sekian sampai sekian dan seterusnya. Tapi semuanya punya jawaban itu. Jadi nanti bisa ditukar. Nah, itu meringankan tugas kita. Saudara tinggal ngecek, oh pekerjaan Pak Tefri begini, dicek dulu. Benar atau salah? Secara cepat ya. Oh, kayaknya salah ini Pak Tefri. Yang benar begini. Gimana? Nah, itu ya. Jadi satu soal dilihat oleh 3 pasang mata. Itu akan lebih jelas. Paham ya? Oke, selamat makan.